Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali saya akan berbagi bagaimana cara untuk meng-shuffle atau mengacak pertanyaan maupun jawaban yang ada di Google Form. Oke, langsung saja kita buka. Nah, karena kemarin kita sudah bisa membuat soal pilihan ganda di Google Form. Nah, kita akan buka dulu sekarang soalnya. Misalkan, nah di sini kita sudah membuat satu buah soal. Ini misalkan ini soal informatika. Nah, di bagian bawah sini ada nama, ini wajib, bentuknya teks jawaban singkat. Kelas juga sama. Ini mata pelajaran saya buat berbentuk checklist. Jadi di sini ada dua mapel, informatika atau simkomdik. Nah, di bagian sini kita nanti akan mengacak jawaban soal dulu, soal ini, baru nanti jawaban ini juga diacak. Nah, caranya itu sangat gampang. Langkah yang pertama, silakan teman-teman atau Bapak Ibu buat soal dengan cara seperti ini. Tidak usah dikasih huruf ABCD, opsi ABCD, dan nomor soal. Jadi nanti anak supaya nggak tahu soal mana yang diacak ini. Nomor berapa, nomor berapa. Oke, langsung saja. Nah, untuk mengacak jawaban itu sangat simpel. Setelah Bapak Ibu mengeset ini, jadikan ini sebagai kuis. Itu di bagian sini, ini untuk acak pertanyaan itu seperti ini. Ini tinggal di bagian presentasi, ini dicentang acak urutan pertanyaan. Nah, di bagian sini, klik saja simpan. Otomatis ini nanti akan ada pengacakan pertanyaan. Pertanyaan itu yang atas ini. Untuk opsinya itu dengan cara ini. Di bagian bawah sini ada ini. Ada titik 3 ini. Klik acak urutan opsi. Ini nanti akan acak dengan sendirinya. Tapi ini manual. Jadi per nomor. Arah urutan opsi. Acak urutan opsi. Acak urutan opsi. Nah, sampai soal semuanya itu diacak. Nah, di sini ada 25 soal saya buatnya. Jadi tiap soal ini bernilai 4 poin satu soal. Total keseluruhan 100 poin. Nah, silakan Bapak Ibu acak urutan opsinya sampai semua teracak. Supaya meminimalisir contek menyontek atau anak berkelompok mengerjakan, ini lebih baik diacak. Nah, nanti pasti ada permasalahan kalau misal Bapak Ibu sudah mengacak semuanya. Contoh saja ini sudah sampai sini ya. Ini diacak. Oke, sebelum Bapak Ibu berikan link soalnya ini ke anak, alangkah baiknya silahkan di preview atau perhatiin jauh terlebih dahulu. Nah, di sini untuk nama kelas sama mapelnya itu juga teracak. Itu berada di urutan mana ini? Bawah. Nah, ini mata pelajarannya ada di bawah. Jadi silahkan Bapak Ibu cek dulu kalau seperti ini. Nanti juga kurang rapi, masak nama di bagian tengah-tengah. Nah, untuk mengatasi yang seperti ini, silakan Bapak Ibu klik di atas soal pertama, ya. Berarti ini kan ada mapel, klik saja. Nah, di bagian sini ada ini, tambahkan bagian. Tambahkan bagian, ada tandanya ini, bata 2. Klik saja. Otomatis di bagian sini ada ini, ada bagian 2 dari 2. Nah,
Ini silahkan diisi dengan soal pilihan ganda. Nah, di bagian bawah sini deskripsi opsional itu kita isi pilihlah jawaban yang paling tepat. Ini pilihlah satu jawaban. Nah, gini aja. Nah, setelah selesai memberikan bagian 2 dari 2, kita preview lagi. Preview lagi. Nah, bagian sini. Nah, di bagian sini ini juga acak ya, yang bagian sini. Acak tetapi tidak terlalu acak banget karena di sini ada 3 poin ini. Mapelnya misal informatika. Kelasnya ini misalkan kelas 11 atau 12, 10 MIPA seperti ini. Namanya Muhammad Nur Aini. Nah, di bagian kelas ini kan jawaban singkat. Lebih bagusnya kita buat yang drop down aja atau checklist supaya nanti tulisan kelasnya itu seragam. Apalagi kalau di SMK jurusannya ada banyak, ada TKR, ada TP. Kadang ada anak yang menuliskan dengan nama panjangnya, misalkan multimedia, padahal ada anak yang menuliskan MM gitu saja. Makanya di bagian sini, kelas ini kita buat di ini aja, di drop down biar rapi. Misalkan kelas 10 IPA, 10 IPS, seperti ini. Jadi nanti kalau di preview, kita reload dulu. Kita reload. Ini akan jadi seperti ini. Kelasnya apa? Misalkan kelas 10 MIPA, pilih mapelnya informatika, namanya Muhammad Nur Aini. Nah, baru di klik berikutnya akan tampil soal. Soalnya seperti ini. Ini sudah urut, sudah diacak, mohon maaf. Ini tadi soal pertama itu ini, pemegang hak atas program komputer. Sedangkan di sini, ini perhatikan data berikut ini, sudah beda ya. Nah, kali ini saya juga akan berbagi tentang setelah ini diisi. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa lihat nilai ataupun kita akan nge-share jawaban anak ke guru yang bersangkutan atau ke kurikulum. Nah, misalkan ini saya isi contoh aja, ada beberapa yang memang belum saya isi. Nah, di sini karena di bagian atas ini tadi pengaturannya lihat nilai skor atau poin itu dicentang, makanya di bagian sini anak bisa lihat. Nah, skornya ini. Oh, berarti betul 1 dari sekian. Jadi anak bisa lihat. Nah, di sini juga skornya kelihatan. Kalau 0 itu berarti salah, karena di sini ini tadi satu soal bernilai 4 poin. Nah, lebih bagus kalau ini nilai poinnya dihilangkan, supaya anak tidak lihat poinnya berapa. Nanti setelah selesai, anak baru bisa dikirim atau dikasih tahu anak nilai berapa. Oke, ini tadi kan sudah saya kerjakan. Nah, untuk melihat nilainya berapa, itu ada di sini. Di sini ada respon. Ada satu anak yang mengumpulkan, saya tadi. Di bagian sini ada rekap semuanya, nilainya yang betul yang salah ada
berapa aja. Ini karena tadi ada kelasnya, jadi kelas ini ada 2 tangkapan, ada IPA dan IPS. Oke, caranya klik sini aja. Bagian sini, ini klik membuat spreadsheet baru, buat spreadsheet baru dibuat. Secara otomatis akan membuka tab baru seperti ini. Nah, ini anak mengumpulkan jam berapa, karena tadi saya mengumpulkan jam 7 kurang dikit. Skornya berapa, namanya siapa, kelas berapa, mapelnya apa. Nah, di bagian sini ke sana, itu dia daftar pertanyaan sama jawaban anak. Atas pertanyaan, bawah jawaban anak. Nah, semisal kita akan membagikan ke kurikulum atau guru yang bersangkutan, semisal kita tukang input soal, kan otomatis yang seperti ini, respon anak itu ada di email kita sebagai penginput. Supaya kita lebih enak, ini bisa dibagikan. Bagian email, misalkan saya ada email Muhammad Nuraini, ini aja Muhammad Nuraini 14. Nah, ini dijadikan dapat mengedit atau hanya bisa berkomentar atau hanya bisa melihat. Kalau tidak ya ini linknya. Ini link yang bisa dibagikan ke guru yang bersangkutan. Bagian sini. Ini dapat melihat, berkomentar atau mengedit. Biasanya saya kasih ke yang ini, bisa mengedit. Baru disalin link. Nah, kita sederhanakan linknya supaya tidak terlalu panjang lebar. Ketik aja gg.gg. Bagian sini silahkan dipastakan tadi, baru di customize link. Nah, ini rekap nilai informatika. Nah, baru shorten URL. Nah, ini yang kita bagikan supaya tidak terlalu panjang. Ini copy. Semisal kita akan membuka ini, tinggal ini dikirimkan ke orang. Nah, baru orang itu bisa melihat seperti ini. Gampang kan? Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan.